Qala Wahbun ibnu Munabbih rahimahullah, lamma qara'a Musa alaihi salam al-alwaha wajada fiha fadilata ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Wahab bin Munabbih, Syekh Wahab bin Munabbih berkata, beliau rahimahullah ta'ala, lamma qara'a Musa alaihi salam, ketika Nabi Musa alaihi salam membaca al-alwaha pada lembaran-lembaran Taurat, wajada fiha fadilata ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapati keterangan tentang keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Dalam hal ini Nabi Musa kitabnya adalah Taurat. Jadi di dalam Taurat itu ada. Bukan hanya di Taurat, di Injil juga ada. Bahkan kata Ka'bah di Perjanjian Lama, di Bible Perjanjian Lama itu ada. Yang cetakan tahun 50-an itu ada. Tapi di cetakan yang baru, di Perjanjian Baru itu hilang kata Ka'bah. Saya punya Injil Barnabas, saya punya gitu. Ya. Jadi Sayyidina Wahab bin Munabbih, beliau mendapati keterangan tentang Nabi Musa tatkala membuka lembaran-lembaran Taurat, beliau mendapati tentang fadilahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang keutamaan. Fadilah itu keutamaan. Qala, Nabi Musa berkata, ya Rabbi, ma hadhil ummatul marhumatu allati ajiduha fil alwahi. Kata Nabi Musa, wahai Tuhanku, ya Allah Tuhanku, umat apakah yang dirahmati, umat apakah yang disebut dengan ummatul marhumah? Ummatul marhumah ini umat apa sih sebetulnya? Arti ummatul marhumah adalah umat yang dirahmati. Jadi kalau almarhum adalah orang yang dirahmati, almarhumah yang dirahmati juga, tapi bentuknya muannats, perempuan. Muzakkar almarhum, kalau perempuan almarhumah, yang dirahmati. Jadi jenengan mau nggak jadi almarhum? Kan dirahmati. Kok nanti saya sekarang jadi marhumin, menjadi orang kelompok yang dirahmati Allah? Mau saya. Karena dirahmati itu tidak selalu identik mati. Mau kan? Nah, almarhum Umi mati almarhumah. Jadi masyarakat awam seringkali mengidentikan bahwa almarhum, kata almarhum atau almarhumah itu seolah-olah orang yang sudah meninggal. Padahal belum tentu yang meninggal itu juga almarhum. Belum tentu yang meninggal itu dirahmati juga. Bisa jadi al-mu'adzibun, yang diazab, al-mu'adzabun gitu kan. Sebelum Nabi Muhammad lahir secara fisik, umatnya pun belum lahir secara fisik, tapi nur Nabi Muhammad sudah tercipta, sudah ada, sudah berpindah min aslabit tahirina ila arhamit tahirat, dari sulbi laki-laki yang suci seluruhnya berpindah kepada kaum wanita-wanita yang suci seluruhnya rahimnya.
Tapi kok Nabi Musa mendapati dalam lembaran-lembaran suhufnya tersebut ada penjelasan tentang ummatul marhumah, umat yang dirahmati. Kan belum mati kan? Yang dimaksudkan di sini umat Nabi Muhammad, boro-boro mati kan, hidup juga belum, lahir juga belum, tapi disebut al-marhumah. Allati ajiduha fil alwah, yang aku dapati keterangan mengenai mereka itu di dalam lembaran Taurat ini ya Allah. Maka qala Allah menjawab, hum ummatu Ahmada, mereka adalah umatnya Ahmad. Jadi Rasulullah itu di alam ruh, di langit itu dikenalnya dengan nama Ahmad. Nah ketika lahir di alam dunia dikenalnya dengan Muhammad. Ada rahasianya, nanti nggak cukup waktunya, nanti ini riwayat ini nggak selesai. Yardawna minni bil yasiri minar rizqi u'tihim iyyahu, mereka adalah umatnya Ahmad nabiku. Yardawna minni, yang mereka yardawna minni bil yasiri minar rizqi u'tihim iyyahu, yang mereka ridho dengan rizki dariku meskipun sedikit. Mereka ridho dengan rizkiku meskipun sedikit. Yang enggak ridho kira-kira diakui nggak jadi umat Nabi Muhammad? Kan banyak ini yang enggak ridho ya kan, umat Nabi Muhammad ketika Allah berikan rezekinya sedikit, ternyata yang enggak ridho banyak. Tapi kalau urusan demo bela atas nama Nabi paling depan. Karena apa? Lumayan nasi bungkus. Wa urdi minhum bil yasiri minal amali, dan aku pun ridha dengan amal mereka yang sedikit, dan aku pun ridha dengan amal yang mereka lakukan walaupun sedikit. Udkhilu ahaduhum al-jannata bi syahadati an la ilaha illallah, yang setiap orang dari mereka akan dimasukkan ke dalam surga dengan persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah secara hak kecuali Allah semata. Qala, lantas Nabi Musa berkata, fa inni ajidu fil alwahi ummatan yuhsyaruna yaumal qiyamati wujuhuhum ala suratil qamari lailatal badri. Nabi Musa kembali berkata, fa inni ajidu, karena sesungguhnya aku mendapati fil alwahi, di dalam lembaran-lembaran Taurat, tentang ummatan yuhsyaruna yaumal qiyamati, tentang umat yang akan dikumpulkan atau digiring pada hari kiamat, wa wujuhuhum ala suratil qamari lailatal badri, yang wajah-wajah mereka bagaikan bulan purnama, yang wajah-wajah mereka bagaikan bulan purnama. Faj'alhum ummati, maka jadikanlah mereka sebagai umatku ya Allah. Jadi Nabi Musa memohon kepada Allah agar umat tersebut dijadikan sebagai umatnya Nabi Musa.
karena keterangan itu ada di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Qala, maka Allah berfirman, hum ummatu Ahmada, mereka adalah umatnya Nabi Ahmad, mereka umatnya Nabi Ahmad, kata Allah. Uhshiruhum yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu'i was sujudi, yang aku akan menggiring mereka pada hari kiamat ghurran muhajjalina, dalam keadaan bercahaya, dalam keadaan bercahaya yang memancar. Kaki dan tangan mereka min atharil wudu'i was sujudi, disebabkan bekas wudu dan sujudnya. Yang senang wudu, senang sujud, insyaallah nanti hari kiamat bercahaya seluruh tubuhnya. Qala, Nabi Musa berkata saat itu pula, ya Rabbi, inni ajidu fil alwahi ummatan ardaitahum ala zuhurihim. Wahai Tuhanku, sungguh aku menemukan di dalam lembaran Taurat tentang umat yang engkau pakaikan, ummatan ardaitahum ala zuhurihim wasuyufihim ala awatiqihim ashabu tawakkulin wa yaqinin, yang engkau pakaikan jubah di atas punggung-punggung mereka, ala zuhurihim wasuyufihim ala awatiqihim, sedangkan pedang-pedang mereka berada di atas pundak mereka. Ashabu tawakkulin wa yaqinin, mereka adalah pemilik ketawakkalan dan keyakinan yang tinggi. Yukabbiruna ala ru'usis suwami'i, mereka bertakbir di saat mengangkat pedang-pedang yang tajam. Yatlubunal jihada bikulli haqqin, mereka yang mencari jihad di dalam segala kebenaran, mereka yang selalu mencari perjuangan dalam menegakkan kebenaran, hatta yuqatiluna ad-dajjal, hingga kelak mereka mampu membunuh Dajjal. Itu sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat. Faj'alhum ummati, maka jadikanlah mereka sebagai umatku ya Allah. Qala, maka Allah menjawab, hum ummatu Ahmada, mereka adalah umatnya Nabi Ahmad, bukan umatmu wahai Musa. Padahal keterangan itu ada di dalam kitab Taurat. Wahab bin Munabbih itu kan dulunya, ya sebelum masuk Islam dia ahli kitab, sehingga justru dia masuk Islam itu karena mendapati kenyataan bahwa Nabi Muhammad dan umatnya sifatnya itu terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi banyak yang saat itu ada, yang saat itu masuk Islam karena mereka telah mendapati keterangan yang spesifik tentang Nabi Muhammad dan umatnya pada kitab-kitab yang mereka pelajari sebelumnya.
yang bahkan ada yang ayahnya selalu melewatkan beberapa lembar kitab-kitab suci terdahulu ketika dibacakan ketika ayahnya meninggal. Anak-anaknya mencari tahu kenapa sih ayahku kok menyembunyikan beberapa lembar ini, selalu melewatinya. Pas dibuka ternyata keterangan tentang Nabi Muhammad dan umatnya. Akhirnya mereka masuk Islam.